Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas tentang aturan rantai untuk fungsi dua peubah atau lebih ya. Kalau kita ingat lagi fungsi dengan satu variabel atau satu peubah, misalkan kita punya fungsi y itu adalah fungsi dalam x ya. Kemudian x-nya juga adalah fungsi dalam t misalkan. Nah, jadi dengan f dan x-nya masing-masing terdiferensial ya. Maka kita bisa mencari turunan dy per dt. Jadi y nya terhadap t, yaitu dengan aturan rantai kita turunkan dy nya terhadap x dikali x nya diturunkan terhadap t ya. Jadi dy per dx dikali dx per dt. Jadi ini yang dikatakan aturan rantai. Untuk menurunkan y terhadap t, kita turunkan dulu y nya terhadap x disambung dengan x terhadap t gitu ya. Nah, ini yang kita punya untuk fungsi y dalam satu variabel, sebelumnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti fungsinya dua variabel ya. Jadi seperti yang tadi itu, misalkan y adalah x pangkat 3, lalu x nya misalkan adalah 2 atau 4t kuadrat ya. Nah, jadi kita punya y, sebetulnya kalau mau ditulis y nya bisa, y adalah fungsi dalam x sementara x nya fungsi dalam t. Jadi kalau kita ingin menurunkan y terhadap t, dy per dt, jadi tadi adalah y nya diturunkan dulu terhadap x dikali dx nya diturunkan terhadap t. Y terhadap x yaitu 3 x pangkat 3 diturunkan terhadap x ya 3x kuadrat ya. Kemudian x terhadap t fungsinya 4t kuadrat jadi 8t. Nah, jadi kita punya 3x kuadrat dikali 8t. Kalau mau digabungkan dalam t, jadi kita ganti x nya dengan 4t kuadrat gitu ya. Kita kuadratkan kali 8t. Jadi ini 3 kali 16 t pangkat 4 kali 8t. Jadi tinggal dikalikan 3 kali 16 48 ya. 48 dikali 8 64 ya. Kemudian 8 kali 4 32 38 ya. 384. Jadi di sininya bisa kita tulis 384 t pangkat 5 ya, ini pangkat 4 pangkat 1. Jadi bisa seperti ini. Ini kalau fungsi satu variabel dan harus menggunakan aturan rantai. Tapi biasanya kita juga menemukan mungkin langsung ditulis y ya, kita menggunakan aturan rantai sudah sering ya. Baik, kita lanjut saja untuk definisi bagaimana kalau ini ada beberapa versi ya, ada beberapa bentuk aturan rantai yang digunakan. Misalkan kita punya z, tadi kan y fungsi dalam x. Sekarang kita kalau fungsi dua variabel kita pakai z biasanya ya. Z adalah fungsi dalam x dan y, jadi fungsi dua variabel. Nah, sementara dengan x dan y nya sendiri adalah fungsi dalam t, fungsi t. Jadi x nya bisa nyatakan berapa t gitu ya, y nya juga dalam t. Jadi atau kita katakan di sini x nya sama dengan x dalam kurung t, jadi fungsi dalam t, y nya juga adalah fungsi dalam t. Nah, pertanyaannya bagaimana menurunkan z terhadap t. Nah, oke, di sini untuk aturan rantainya sendiri kita tuliskan ya. Jadi untuk aturan rantai versi pertama ini, aturan rantainya tadi kita sudah punya. Oke, kita tulis lagi. X kita adalah dalam t, kemudian y nya juga fungsi dalam t. Kemudian keduanya x dan y ini terdiferensial di t ya, terdiferensial bisa diturunkan di t. Lalu kita misalkan
dan misalkan kita punya Z adalah fungsi dalam X dan Y, maka Z ini berarti kan maka Z yang merupakan fungsi dalam X dan Y, X Y nya juga dalam T ya, maka Z terdiferensial. Oke, ini syaratnya harus si fungsi Z nya juga terdiferensial di X dan Y ya. Oke, kita kasih syarat dulu. T dan Z yang itu fungsi dalam X dan Y juga terdiferensial di xt, yt. Jadi dia kan fungsi dua variabel, jadi terdiferensialnya di sebuah titik ya, di xt, yt. Maka si Z yang merupakan fungsi dalam X dan Y ini, X kita ganti aja X nya dengan xt, Y nya dengan yt. Maka Z terdiferensial di T, terdiferensial di T ya. Dan untuk turunannya dz per dt itu diperoleh dengan menurunkan z parsial ya, dz terhadap x. Jadi ini turunan parsial kali dengan x nya tadi fungsi dalam t, jadi dx per dt ditambah kita turunkan juga spasial z, dz terhadap y dikali dy per dt. Jadi ini untuk aturan rantai yang bisa digunakan kalau ingin menurunkan z terhadap t, di mana z nya adalah fungsi dalam x dan y, sementara x dan y nya fungsi dalam t. Jadi diperhatikan di sini yang bagian ini adalah turunan parsial. Nah, ini yang turunan biasa ya, dx per dt, dy per dt turunan biasa. Kita akan lihat contoh berikut ya. Misalkan kita punya z sama dengan x pangkat 3y. Lalu x nya sendiri adalah 2t dan y nya t pangkat 2. Nah, sekarang tentukan dz per dt. Turunan biasa ini ya, tidak parsial. dz per dt. Oke, sesuai dengan aturan rantai yang tadi dijelaskan, kita turunkan ya, turunan z terhadap x, lalu x nya diturunkan terhadap t, ditambah turunkan z terhadap y, lalu y nya diturunkan terhadap t. Oke, ingat lagi untuk turunan parsial, kalau z diturunkan terhadap x, maka y nya dianggap seperti konstanta ya. Jadi turun dari x pangkat 3 untuk x adalah 3x kuadrat, jadi 3x kuadrat y. Oke, lalu dx per dt nya berarti kita turunkan yang x ini 2t ya, diturunkan terhadap t jadinya kali 2, kemudian z kita turunkan terhadap y, maka y nya jadi 1 ya, maka x3 y terhadap t adalah 2t. Jadi kita peroleh 6 ya. Kita substitusi
bisa kita ganti X-nya kembali, kita ganti X-nya dengan 2T kuadrat, kemudian Y-nya kita ganti dengan T kuadrat dikali 2, ini sama 2T pangkat 3 kali 2T. Nah, yang pertama ini akan menjadi 2 kuadratnya 4 ya, 4 kali 3 12 kali 2 24 T pangkat 4 ya. Yang ini 24 T pangkat 4, yang kanan ini 2 pangkat 3 8 kali 2 16 T pangkat 4, jadi bisa ditambah ya, 24 tambah 16 jadi 40 T pangkat 4 ya. Jadi ini disederhanakan 40 T pangkat 4. Nah, seperti itu kira-kira turunan dz per dt ya. Turunan z terhadap t, kita gunakan turunan parsial di sini. Z terhadap x lalu dikalikan dx per dt, ditambah, jangan lupa kalau dia dua variabel berarti terhadap y juga dilakukan hal yang sama. Nanti kalau variabelnya ada 3 maka ditambah satu lagi gitu ya. Nah, ini mungkin kalau dari sebetulnya ini kita cek x pangkat 3y mungkin cara lain ya. Ini tanpa aturan rantai. Z nya kan tadi x pangkat 3 y ya, kemudian x adalah 2t, jadi kalau dari awal kita substitusi 2t pangkat 3 kali y nya adalah t kuadrat. Ini kan kita peroleh sebetulnya 2 pangkat 3 8 ya, 8 t pangkat 3 dengan t pangkat 2 jadi t pangkat 5. Nah, ini kan kalau kita turunkan dz per dt secara langsung ya jelas ya, 8 kali 5 40 T pangkat 4, jadi sama hasilnya ya, walaupun X dengan Y nya kita substitusi terlebih dahulu dengan fungsi masing-masing gitu. Nah, jadi memberikan hasil yang sama. Selanjutnya ini ada soal cerita, tapi kalau ditulis jadi panjang ya, karena terhadap T itu biasanya menggunakan waktu. Nah, misalkan sebuah tabung lingkaran tegak pejal dipanasi, radiusnya bertambah pada laju 0,2 cm per jam, tingginya bertambah pada laju 0,5 cm per jam. Tentukan laju pertambahan luas permukaan terhadap waktu pada saat radius sama dengan 10 cm dan tinggi 10 cm. Jadi ini kalau digambar ya, kita punya sebuah tabung gitu ya. Tabungnya pejal, ada isinya ya. Jadi kalau dipanaskan dia akan memuai gitu. Jadi permukaannya akan bertambah luas. Jadi kita misalkan di sini tingginya sebagai H, jari-jarinya adalah R ya. Yang diketahui di soal ini adalah laju radius jari-jari ya, berarti diketahuinya adalah dr per dt. Jadi terhadap waktu itu cm per jam itu adalah dr per dt ya, diketahui 0,2. kemudian laju tingginya dh ya, karena tingginya sebagai H supaya tidak sama dengan T ya. Biasanya kan kalau tinggi kita pakai T, tapi karena waktu pakai T di sini, jadi dh per dt itu lajunya adalah 0,5. kemudian ditanya adalah pertambahan luas permukaan. Jadi kita harus tahu rumus permukaan dari tabung. Kita misalkan saja luasnya sebagai Z ya, karena fungsi dalam Z ini Z sama dengan permukaan tabung. Masih ingat ya luasnya, kita terdiri dari dua buah lingkaran, berarti 2 PR kuadrat ya. PR kuadrat ini adalah rumus luas lingkaran, jadi karena ada 2 atas dan bawah, 2 PR tambah luas selimutnya ya, ini kalau dibuka masih ingat ya, akan menjadi seperti segi 4 persegi panjang, dan ini adalah keliling lingkaran yaitu 2 PR dikali H, jadi 2 PRH ya. Jadi luas selimutnya menjadi 2 PRH. Nah, ini adalah rumus dari Z. Yang ditanya adalah laju pertambahan luas, berarti yang diminta adalah dz per dt. Nah, gitu. Berapa dz per dt saat si R-nya nanti 10 dan T-nya 100. Jadi kita cari dulu dz per dt dengan menggunakan aturan rantai yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi dari Z ini, Z tadi ingat ya, 2 PR kuadrat ditambah 2 PRH. Kita cari dz per dt yaitu dz per, nah kalau sebelumnya kan Z nya dalam X dan Y dalam aturan rantai tadi, karena ini dalam R dan H, jadi kalau terhadap R, do R
Maka di sini dr per dt ditambah dz per dh ya, karena ada variabel h juga di sini, dikali dh per dt. Jadi sesuai dengan aturan rantai sebelumnya. Nah, dz per dr berarti kita menurunkan fungsi ini terhadap r secara parsial. Karena ini r kuadrat, turunannya adalah 2r, berarti ini menjadi 4πr ya, karena 2r kuadrat jadi 2r, 2 nya dikali 2 4. Nah, dr per dt tadi kita tahu lajunya sudah diberikan nilainya yaitu 0,2 ya. dr per dt 0,2, dh per dt 0,5. Jadi di sini kita kasih 0,2. Oh iya, ini ada kesalahan sedikit ya. Karena fungsinya bukan hanya 2πr kuadrat tapi ada tambahnya, jadi ini juga harus diturunkan ya terhadap r. Jadi turunan ini harusnya 4πr ditambah, oh ini turunkan terhadap r berarti r nya jadi 1 ya, jadi 2πh. Nah, baru dikali dengan dr per dt yaitu 0,2. Nah, ditambah kita turunkan terhadap h, karena ini tidak mengandung h jadi 0 ya. Yang satu lagi 2πrh ini turunannya menjadi 2πr ya, karena h jadi 1, 2πr dikali dengan dh per dt, lajunya tadi adalah 0,5. Nah, jadi ini hasil untuk laju permukaan terhadap waktu. Terus yang diminta adalah saat R-nya 10 dan H-nya 100. Jadi kita tinggal substitusi ya. Saat R-nya 10, H-nya 100. Maka kita ganti ke persamaan ini. dz per dt jadi dz per dt kalau kita substitusi r nya 10 ya, 4 kali 10 40 pi, 40 ini dikali 2 kali 100 ya, 200 pi, 200 sama 40 berarti 240 pi ya. Terus 40 kita kali 0,2, jadi 24 kali 2 48. Jadi ini akan masukkan 48 pi ditambah ya, ini ketika R nya diganti dengan 10, 10 kali 2 20 kali 0,5 ya, jadi 10. Ini 10 pi, jadi totalnya menjadi 58 pi. Jadi laju permukaan terhadap waktunya adalah 58 pi cm per jam ya. Jadi sesuai dengan satuan yang sebelumnya yang ada di soal ini adalah cm per jam. Jadi jawabannya 58 pi. Jadi seperti itu. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita punya fungsi 3 variabel w dalam x, y, dan z, itu dalam x, y, dan z. Jadi fungsinya 3 variabel, misalkan w nya adalah x kuadrat y tambah y tambah xz. Nah, kemudian si x, y, dan z ini sendiri juga adalah fungsi lain, misalkan x adalah cos theta, jadi fungsi dalam theta ya, y nya adalah sin theta, kemudian z nya adalah theta kuadrat. Lalu yang ditanya adalah tentukan dw per d theta. Jadi kita ingin menurunkan terhadap theta, sama seperti aturan rantai sebelumnya, kita turunkan w parsial ya terhadap variabel-variabelnya, misalnya terhadap x, do x, maka dx nya diturunkan terhadap theta. Kemudian w nya diturunkan terhadap y ya, parsial, lalu y nya diturunkan terhadap theta. Kemudian misalkan w diturunkan terhadap z, maka dz per d theta ya. Jadi seperti itu. Nah, kita turunkan si w ini terhadap x secara parsial, karena di sini ada x kuadrat jadi 2x ya, jadi 2xy. Di sini enggak ada x-nya 0, berarti di sini adalah 1 x-nya, jadi 1z tambah z ditambah z. Nah, ini adalah turunan w terhadap x ya, parsial, lalu dikali dengan dx per d theta.
X-nya diturunkan terhadap theta. Turunan dari cos adalah min sin ya, min sin theta. Oke, ditambah kita turunkan W terhadap Y. Nah, di sini ada Y di sini ya, X kuadrat Y berarti turunannya adalah X kuadrat. Y jadi 1, XZ enggak ada Y-nya jadi 0 ya. Kemudian Y diturunkan terhadap theta, Y-nya adalah sin, turunan sin adalah cos. Jadi cos theta sebagai pengalinya. Enggak cukup ya, kita turunkan lagi. Ditambah turunkan W terhadap Z. Nah, di sini enggak ada Z, tidak ada Z jadi 0. XZ turunannya terhadap Z adalah X ya, jadi kita pakai X. Lalu nanti diturunkan Z terhadap theta, theta kuadrat jadi 2 theta. Oke, jadi turunan parsial W terhadap Z adalah X, kemudian yang theta kuadrat tadi jadi 2 theta. Oke, nah jadi dW per d theta seperti ini ya. Kita gabungkan semuanya, 2XY tambah Z gitu. Nah, kita tetap akan substitusi ya dalam theta. Oke, jadi si 2XY tambah Z. 2XY tambah Z, tapi di sini ada min sin ya. Coba kalau kita kalikan, kita tulis dulu saja ya, 2XY berarti 2 cos kali sin tambah theta kuadrat ya. 2 cos kali sin, ini 2XY ya, ditambah Z-nya adalah theta kuadrat dikalikan dengan min sin theta tadi. Nah, ditambah untuk yang sini adalah X kuadrat plus 1. X kuadrat adalah cos kuadrat. Cos kuadrat plus 1 ya. Cos kuadrat plus 1 dikali cos theta. Nah, terakhir ditambah yang ini X adalah cos theta dikali 2 theta. Ya, ini tinggal kita susun ya. Min 2 sin theta dikali 2 cos sin. Jadi min 2 sin kuadrat cos theta ya. Oke, min 2 cos theta 2 juga boleh, cos theta sin kuadrat theta. Ditambah, oke tapi ini masih kali negatif ya. Min sin theta dikali theta kuadrat. Jadi min theta kuadrat sin theta. Jadi sinnya di belakang kita taruh. Kemudian ini kita kali juga cos theta dikali cos kuadrat theta. Jadi cos pangkat 3 ya, cos pangkat 3 theta pangkatnya 3 ditambah cos theta kali 1 cos theta. Nah, ini cos theta kali 2 theta enggak boleh cos 2 theta kuadrat ya, karena 2 theta ini tidak bisa dikali dengan theta yang di belakang cos, jadi ditulisnya di depan 2 theta cos theta. Jadi ini hasil akhir ya, tinggal harus hati-hati supaya tidak salah dalam penulisannya. Nah, dalam soal ini juga ditanya tentukan nilainya saat dan hitung. Oke, hitung dW per d theta saat theta sama dengan pi per 3 ya. Pi per 3 ini kalau diubah, ini kan pi per 3 radian, kalau dalam derajat 180 bagi 3 adalah 60, seperti sudut 60. Jadi kita tinggal hitung dW per d theta ya. Kita ambil dari yang persamaan sebelumnya, min 2 cos ya, langsung aja diganti cos 60 adalah setengah ya. Min 2 cos kali sin kuadrat, sin 60 setengah akar 3, jadi ini dikuadratkan. Oke, jadi ini masih dalam bentuk persamaan tadi. Kita kurangi lagi dengan tadi adalah theta kuadrat sin theta. Theta kuadrat berarti tetanya pi per 3 kuadrat sin theta, sin dari pi per 3 setengah akar 3 atau akar 3 per 2 juga boleh. Ditambah setelah itu adalah cos theta pangkat 3 ya. Cos theta pangkat 3, cos thetanya adalah pi per 3, cos pi per 3 adalah setengah pangkat 3, ditambah cos theta berarti tambah setengah, ditambah lagi yang sebelumnya 2 theta, 2 kali pi per 3,
cos theta, cos 60 setengah ya. Jadi ini disederhanakan ya, ini tinggal dikali-kali ya. Ini adalah setengah, ini setengah. Kita tinggal bagi aja nih, 2 coret 2 ya. Jadi min 1, yang ini kuadratnya adalah akar 3 kuadrat 3/4 ya. Jadi min 3/4. Untuk yang ini pi kuadrat per 9, yang ini adalah akar 3/2. Jadi min akar 3 per 9, ini 9 dikali 2 18 ya. Akar 3 per 18 pi kuadrat ya. Atau kita tulis pi kuadrat akar 3 ya, karena ada akar. Jadi biasanya akar ditaruh di belakang. Jadi gini kita bisa tulisnya pi kuadrat akar 3 ya. Pi kuadrat akar 3 per 18. Kemudian ini setengah pangkat 3 adalah 1/8 ditambah setengah. Oke, 1/8 tambah setengah, tambah yang ini 2-nya coret, jadi 3 pi per 3 ya, pi per 3. Nah ini yang perlu disederhanakan cukup yang, karena ini dalam pi kuadrat, ini dalam pi, nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah adalah min 3/4 dengan yang ini. Kita samakan penyebutnya jadi per 8 ya. Jadi seperti min 6/8 tambah 1/8 ditambah 4/8. Jadi 5 dikurang 6 min 1/8. Jadi ini kalau mau ditulis lagi sederhananya, yang ini min 1/8 dikurangi pi kuadrat akar 3 per 18 ditambah pi per 3. Oke, jadi itu bentuk terakhirnya ya, min 1/8 dikurangi pi kuadrat akar 3 per 18 ditambah pi per 3, dan ini udah tidak bisa digabung-gabung lagi. Baik, jadi turunan yang berbentuk seperti ini ya, ini tadi 3 variabel dengan turunan parsial lalu dikalikan dengan turunan ini variabelnya, misalkan terhadap x, ini x per d theta gitu ya. Kalau terhadap t berarti per dt. Ini kita sebut versi pertama ya dalam bentuk aturan rantai. Jadi kita tandain lagi, ini aturan rantai versi 1. Karena ada bentuk lain dalam menggunakan aturan rantai versi kedua ya. Versi kedua untuk aturan rantai juga ya, masih sama. Jadi ada 2 caranya. Oke, misalkan tadi bedanya apa? Yang pertama tadi misalkan kita punya z fungsi dalam x, y gitu ya. Nah, si x dan y-nya fungsinya satu variabel gitu ya. X-nya dalam t, misalkan y-nya dalam t gitu. X dan y-nya dalam satu variabel. Nah, di sini versi kedua, misalkan z-nya fungsi dalam x dan y. Nah, x dan y-nya juga adalah fungsi 2 variabel. Jadi itu perbedaannya ya, makanya ada aturan kedua gitu dalam aturan rantai. Jadi kita misal x adalah fungsi dalam s dan t, x dalam kurung s, t, dan y juga adalah fungsi dalam s dan t. Jadi x dan y nya fungsi dari variabel. Ini dimisalkan mempunyai turunan pertama di s, t ya, karena variabelnya dalam s dan t. Lalu misalkan juga kita punya fungsi z adalah fungsi dalam x dan y. Nah, ini juga harus terdiferensial di x, y, tapi x-nya kita nyatakan ya, x-nya fungsi dalam s dan t, dan y-nya juga oke, kita tulisnya diferensial di
X dan Y, sebenarnya X dan Y gitu ya, X dan Y, cuman terdiferensial di X dan Y, X nya yang merupakan fungsi dalam S dan T, Y nya juga fungsi dalam S dan T, jadi penulisannya jadi panjang ini ya. Jadi terdiferensial di X, Y ya, maka si Z ini yang menjadi fungsi dalam X dan Y, kita ubah X nya jadi S, T, Y nya juga S, T. Nah, si Z juga akan terdiferensial atau mempunyai turunan ya, tapi turunan parsial. Mempunyai turunan parsial. Konversi pertama kan tidak turunan parsial ya, turunan biasa. Turunan parsial pertama. Yaitu yang pertama, jadi Z-nya kita turunkan terhadap misalkan terhadap, karena ke dalam variabel S dan T terhadap S. Nah, do Z terhadap do S terhadap S ya. Tapi mirip dengan yang pertama, jadi si Z-nya kita turunkan terhadap X. Lalu si X-nya juga ini turunan parsial karena X-nya kan dua variabel. Nah, ini terhadap baru terhadap S. Ditambah Z-nya diturunkan terhadap Y, Y-nya juga diturunkan terhadap S. Jadi bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama kan di sininya tidak parsial, di sini masih parsial karena memang X dan Y-nya sendiri adalah fungsi dua variabel, jadi tidak bisa turunkan langsung gitu ya. Kemudian yang kedua, yang B, turun parsial Z terhadap T ya, karena kita mau menurunkan terhadap masing-masing ya, S lalu T. Nah, ini sama, do Z per do X dikali do X. Nah, di sininya do T tambah do Z per do Y, do Y nya per do T. Jadi bedanya itu ya, versi kedua ini fungsi Z nya dua variabel, yaitu X dan Y nya sendiri juga dua variabel. Jadi maka yang dicari di sini adalah turunan parsial pertama. Baik, kita coba ambil contoh. Misalkan diberikan Z sama dengan 3X kuadrat kurangi Y kuadrat ya. Nah, di sini X-nya adalah 2S tambah 7T. Lalu Y-nya misalkan 5S kali T gitu. Tentukan do Z per do S. Oke, do Z dan do T yang diminta saja. Lalu uraikan atau ungkapkan uraikan dalam S dan T. Oke, jadi kita hanya nyari salah satu saja ya. Kalau tadi kan ada do Z per do S, do Z per do T. Di sini kita cari satu saja, yaitu do Z per do T. Sesuai dengan definisinya, Z ini kita turunkan terhadap X, lalu X-nya kita turunkan terhadap T, ditambah Z-nya diturunkan terhadap Y, karena dia dua variabel ya, Z itu dalam X dan Y-nya juga diturunkan terhadap T. Nah, turunkan Z terhadap X, berarti terhadap X 3X kuadratnya menjadi 6X, min Y kuadratnya jadi 0 ya, jadi hanya 6X hasilnya. Kemudian turunkan X secara parsial juga terhadap T. Nah, nanti turunannya 2S nya jadi 0, 7T nya jadi 7. Jadi pengalinya 7. Ditambah, turunkan Z terhadap Y, ini 3X kuadratnya jadi 0, min Y kuadratnya jadi min 2Y. Min 2Y, kali turunkan Y terhadap T, berarti T nya jadi 1. Makanya ini turunannya 5S. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasilnya, tapi masih tercampur antara X, Y, dan S. Nah, ini diminta uraikan dalam S dan T, maka kita substitusi nilai X ya. Ini kan 6X kali 7, 6 kali 7, 42X ya. 42X. 42X gitu. Tapi X-nya kita ganti. 42X, X-nya adalah 2S tambah 7T. Nah, langsung diuraikan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ini min 2Y kali 5S berarti kan min 10YS.
min 10 YS. Min 10 YS. Nah, Y-nya min 10 S-nya aja dulu ya ditulis, lalu Y-nya kita ganti. Y-nya diganti dengan 5 ST. Nah, gitu. Nah, ini baru diuraikan. 42 dikali 2S 84 S gitu ya. Ditambah 42 kali 7T 42 kali 7 14 82 98. Oke, sebentar. Oh, 14 294 ya. 294T. Nah, ini kalau dikalikan min 5 kali 10 min 50, S-nya S kuadrat kali T. Oke. Jadi itu hasil akhirnya ya, 84S. Ini mungkin huruf S-nya dengan kalimat agak mirip-mirip ya. Ini 84S tambah 294T dikurang 50S kuadrat T. Jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan. Mungkin biar lebih paham ada contoh berikutnya. Misalkan W, ini variabelnya lebih banyak. Tadi kan dalam 2 variabel, yang tadi hanya dalam X dan Y. Sekarang W-nya dalam 3 variabel, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat tambah XY. Jadi dalam 3 variabel ya, W-nya fungsi dalam X, Y, dan Z. Dengan si X-nya sendiri adalah S kali T, Y-nya S min T, Z-nya S tambah 2T. Nah, yang ditanya adalah tentukan turunan parsial W terhadap T. Nah, T ya. Oke, langsung kita jawab saja sesuai dengan definisi aturan rantai bagian kedua ya. Kenapa? Versi kedua karena X, Y, dan Z-nya juga 2 variabel. Oke, ingat caranya ya. W-nya diturunkan terhadap semua variabel yang ada di W, itu X, Y, dan Z ya, ganti-gantian. Jadi terhadap X dulu, lalu X-nya diturunkan parsial terhadap T. Karena ini terhadap T ya, jadi T pembagi DT pembaginya. dw per Y, ininya juga Y per DT. Ini dw per Z, ininya juga Z. Iya betul ya, dz terhadap T. Nah, seperti itu. Kita turunkan W terhadap X, ini terhadap X langsung ya, X kuadratnya jadi 2X, yang lainnya ini 0, ini terhadap X jadi 1X-nya, 1Y berarti tambah Y. Oke, turunkan X terhadap T, jadi karena ada ST jadi kali S ya, si T-nya jadi 1. Nah, tambah, turunkan W terhadap Y, yang tidak ada Y-nya berarti ini 0 ya, jadi yang Y kuadrat menjadi 2Y, ini terhadap Y jadi X, kali turunkan Y terhadap T, jadi S nya jadi 0 min 1 ya, min 1. Oke, tambah, turunkan W terhadap Z, ini tidak ada Z jadi 0, 2Z, 2Z di sininya nggak ada Z juga jadi nggak ada ya, jadi hanya 2Z, kemudian Z nya diturunkan terhadap T, yang 2T nya jadi 2. Oke, jadi perlu ketelitian aja, ini angka 2 juga ya, ini tadi 2Z. Oke, nah seperti itu. 2X plus Y kali S ya. Nah, kita langsung substitusi saja 2X. Ini menjadi 2ST ya. Nah, kita ganti X-nya dengan 2ST karena X-nya adalah ST. Tambah Y. Y-nya adalah S min T. S min T dikali lagi dengan S seperti itu ya. Ditambah 2Y 2 kali S min T. Langsung aja kita kali ya. 2Y ini adalah 2 kali S min T berarti 2S min 2T ya. 2S min 2T ditambah yang X yaitu ST dikali dengan min 1. Oke, kali min 1. Atau minnya ditaruh di depan juga boleh ya. Terakhir ini 2Z kali 2 berarti 4Z. Kalau 4Z, 4Z-nya sendiri adalah S plus 2T. Nah, ini tinggal diuraikan ya. Oke, kita bisa cek ini kali-kalikan dan dikurangi ya. Ini betul saja hasil akhirnya 2S kuadrat T ditambah S kuadrat min 2ST ditambah 2S ditambah 10T. Coba diteliti nanti ya. Ini kan diuraikan. Misalkan 2ST dikali S, 2S kuadrat T, S kali S, S kuadrat min ST. Nanti kalau ada ST dengan ST boleh dikurangi. Ini juga min 2S
plus 2T min ST gitu. Disederhanakan, diuraikan ya, dan ini adalah bentuk terakhirnya. Kita pakai saja biar tidak terlalu panjang videonya. Baik. Nah, tadi itu kita mencari turunan parsial, tapi fungsinya namanya fungsi eksplisit ya. Fungsi yang seperti ini, W sama dengan itu dikatakan fungsinya eksplisit karena W-nya terpisah sendiri di luar dan W-nya akan diturunkan. Nah, ada yang disebut dengan fungsi implisit. Fungsi implisit itu nggak bisa dipisahkan, misalkan dia menyatu ya. Jadi kita misalkan punya fungsi f x, y sama dengan 0. Jadi dia berada di satu ruas itu ya, yang sama. Nah, ini adalah contoh fungsi implisit x dan y-nya. Nanti tidak bisa dinyatakan y-nya sama dengan berapa x itu. Nah, kalau ini y sama dengan berapa x, nanti fungsi y dalam x ini eksplisit. Nah, ini implisit, x dan y-nya bergabung di satu ruas yang sama. Ini fx, y sama dengan 0. Ini adalah fungsi implisit y. Tetapi tetap di sini y adalah fungsi dalam x. Fungsi dalam x itu. Ya, y-nya sendiri fungsi dalam x, tapi dia bergabung dengan x di satu ruas begitu ya. Jadi di sini kita bisa katakan y sama dengan gx itu ya. Nah, atau fx, karena ini udah pakai f jadi kita pakai g aja di sini ya. Jadi y-nya sendiri adalah fungsi dalam x, tapi dalam persamaan ini dia bergabung antara x dan y ya. Nah, masalahnya apa? Bagaimana mencari turunan y terhadap x, misalnya dy per dx itu bagaimana? Tapi kalau misalkan eksplisit y misalkan x kuadrat plus 3x itu. Nah, ini kan mudah aja dy per dx kita, yaitu 2x ditambah 3 gitu kan. Turunkan y terhadap x. Ini fungsinya eksplisit jadi mudah diturunkan. Tapi kalau misalkan implisit, contohnya begini, kita tahu y-nya fungsi dalam x, tapi persamaan yang diberikan adalah misalkan x kuadrat y ditambah x y kuadrat sama dengan 0 gitu. Nah, ini fungsi implisit contohnya ya. Fungsi implisit. Kalau kita ingin menentukan y terhadap x kan kita kalau eksplisit butuh y berapa x itu. Tapi karena ini adalah y dengan y kuadrat, tidak susah kita akan mengeluarkan y gitu. Y sama dengan berapa x, mau dipindahin digabungin juga tidak bisa dieksplisitkan begitu ya. Maka ini tidak perlu kita eksplisitkan, tapi kita lakukan saja satu metode menurunkannya gitu ya. Baik, kita akan beri contoh ya. Oke. Metode penurunannya kita sebut penurunan fungsi implisit ya. Jadi nanti kan kita selesaikan ini gimana cara penurunannya. Jadi ini yang dikatakan sebagai ininya yang sebagai f besar x, y ya. Oke. Jadi bagaimana mendapatkan dy per dx? Kan kita cari tahu dulu metodenya. Dengan aturan rantai sebetulnya ya, f x, y kan tadi sama dengan 0. Jadi kita turunkan karena f-nya mengandung fungsi dua variabel x dan y, jadi do f kita turunkan terhadap x ya. Nah, misalkan kita ingin mencari, karena kan kita butuh tadi dy per x ya, kita butuh berapa dy per dx. Nah, jadi kita turunkan terhadap x yang ini, fungsi dua variabel ini kita turunkan terhadap x karena do f per do x, berarti di sini pengalinya ada ini dengan aturan pertama ya. Kita kalikan dx per dx. Karena fungsi ini kan dalam x dan y, jadi diturunkan terhadap x, lalu diturunkan terhadap y, ditambah f-nya diturunkan terhadap y, di sininya juga dy per dx. Karena kita ingin menurunkannya di sini sebagainya dx ya, supaya muncul dy per dx ini. Jadi sudah sesuai ya dengan aturan rantai, yaitu fungsi dua ini dianggap sebagai fungsi dua variabel. Kita turunkan terhadap variabel x, maka di sini pengalinya karena terhadap variabel x ini harus dx, tapi kita menurunkannya terhadap x, jadi dx per dx yang muncul ya. Kalau sebelumnya kan terhadap t misalnya, makanya dx per dt, tapi ini kita terhadap x, jadi kemudian diturunkan terhadap y dikali juga dengan dy per dx karena terhadap x turunan
yang kita inginkan. Oke, jadi ini sebenarnya menggunakan aturan rantai. Jadi ini kita pakai ya. Nah, kembali lagi ke fungsi yang tadi, ini masih tertulis dalam satu bentuk ya, misalkan x kuadrat. Tadi kita punya fungsi x kuadrat y ditambah x y kuadrat ya, tadi yang ibu punya 0. Nah, kalau diturunkan menggunakan aturan ini sebagai fungsi f nya, f besar df. Coba kita turunkan terhadap si fungsi ini, ini kan sebagai f kita ya. Nah, kita turunkan terhadap x, ini diturunkan terhadap x secara parsial, berarti 2xy gitu ya, ditambah kita turunkan terhadap x jadi y kuadrat. Nah, dikali dx per dx, sebenarnya dx per dx ya jadi 1 ya. Ini maksudnya x dalam x nya sendiri jadi nilainya 1 gitu ya, kan dx dibagi dx, turunan dari x ya 1 gitu. Kemudian di sini do f per do y, di sini kita turunkan terhadap y, gantian x kuadrat y secara parsial kita turunkan terhadap y, berarti x kuadrat tambah terhadap y ini 2y, 2x yang muncul ya. Nah, dikali, nah dy per dx nya enggak kita ambil hasilnya, kita kali saja, kita tulis. Tapi di sini enggak cukup ya, dihapus dulu. Ditambah tadi turunannya terhadap y, x kuadrat plus 2xy dikali, nah dy per dx nya kan kita nggak tahu fungsinya apa, kita tulis dy per dx ya sama dengan 0. Ini tinggal kita sederhanakan, karena ini penyebelah, ini dipindahin ke kiri lalu dibagi dengan yang ini ya, dibagi dengan ya. Kalau ini kita lakukan secara langsung ya, dy per dx kita tadi kan dy per dx nya ada pengalinya ya, yaitu x kuadrat plus 2xy. Kita tulis dulu aja langkahnya ya, 2x kuadrat plus 2xy. Nah, karena kita hanya menginginkan yang ini di kiri, berarti yang ini yang 2xy nya pindah ke kanan, jadi min 2xy min y kuadrat ya, min 2xy min y kuadrat ya, dibagi. Nah ini, maka kalau dy per dx itu akan sama dengan ini dibagi dengan yang ini ya, min 2xy min y kuadrat dibagi dengan x kuadrat plus 2xy. Nah, ini kalau kita susun secara langsung kayak tadi ya cara penurunannya. Tapi lebih mudah mungkin seperti ini ya untuk penurunan implisit tadi. Kita kan punya do f per do x dikali dx per dx ditambah do f per do y dikali dy per dx samakan dengan 0 ya. Nah, kita tahu ini nilainya adalah dx per dx 1 ya. Jadi seolah-olah ini do f per do x yang tersisa ditambah do f per do y dikali dy per dx. Nah, kita pindahkan yang ini, yang sebelah kiri ini kita pindahin ke kanan jadi negatif ya. Jadi do f per do x, sini aja kita menulisnya do f per do x nya gini ya. Nah, nanti kalau kita pindahnya menjadi negatif ya, negatif, sorry, karena tadi positif di kiri. Berarti kalau kita menginginkan dy per dx saja, itu adalah yang ini dibagi dengan yang sebelah kirinya. Kita tulis min do f per do x dibagi dengan do f per do y. Nah, ini kalau mau langsung ya, sebetulnya sama bentuknya dengan yang tadi kita uraikan. Seolah-olah ini adalah yang mana yang ini. Nah, ini min dari, ini kan tadi hasil dari min dari do f per do x ya. Ini adalah do f per do y. Jadi ini sebenarnya hasilnya adalah min dari df per do x, yang bawahnya adalah f terhadap y. Jadi kalau ingin menurunkan dy
per dx dari fungsi implisit langsung bisa, yaitu negatif dari turunan parsial fungsinya terhadap x lalu dibagi dengan terhadap y ya. Jadi dibalik ya, dy per dx di atasnya di sini terhadap x dulu, baru terhadap y di bawahnya ya. Oke, seperti itu. Mungkin kita coba kasih contoh yang biar mudah fungsi implisit ini. Misalkan kita punya tentukan dy per dx jika diketahui x pangkat 3 tambah x kuadrat y kurangi 10 y pangkat 4 sama dengan 0. Nah, ingat ya, berarti ini yang sebagai f nya ya, sebagai f x, y. Kita untuk mencari dy per dx bisa langsung, yaitu negatif dari turunkan f terhadap x secara parsial dibagi dengan turunkan f terhadap y, jadi bisa begitu. Nah, negatif dari apa? Ini turunkan terhadap x, berarti 3x kuadrat ya, turunan yang pertama ini, x kuadrat y jadi 2xy, yang ini enggak ada x jadi 0 hilang, bagi turunkan f terhadap y, ini turunkan terhadap y, x pangkat 3 nya jadi 0, ini x kuadrat, ini min 40 y pangkat 3 ya turunannya. Oke, jadi seperti itu saja hasilnya, tinggal yang atas ya negatifnya mau dikali ke dalam atau ditaruh di pinggirnya saja. Kalau di buku ditaruh negatifnya di depannya, jadi di sini minnya di sini, min dari ya. Jadi ini berlaku untuk yang atas ya, bisa min dari 3x kuadrat plus 2xy dibagi x kuadrat min 40y pangkat 3. Jadi seperti itu ya. Tapi kan ini kita tahu y-nya adalah fungsi dalam x, fungsi satu variabel gitu. Berarti dengan cara yang sama ya, misalkan kita punya fungsi implisitnya 3 variabel misalkan. Oke, ini kalau isi y-nya dalam x ya. Misalkan ibu punya z fungsi dalam, jadi kita punya misalkan fungsi implisitnya f x, y, z sama dengan 0 dengan z-nya sendiri adalah fungsi dalam x dan y. Oke. Jadi si z-nya mengandung xy, tapi di sini ada fungsi implisit x, y, z. Nah, bagaimana menurunkan? Kita gunakan aturan rantai juga seperti sebelumnya ya. Kita turunkan do f terhadap x. Di sini yang mau kita cari apa? Kita kan punyanya z dalam x dan y. Nah, si z-nya, jadi sini muncul pertanyaan dulu, yang mau kita cari apa sih gitu ya, yang kita butuhkan. Kita ingin menurunkan z ini dalam x dan y ya. Jadi yang kita mau tanya adalah berapa do z per do x, lalu berapa do z per do y. Jadi yang kita tanya adalah turunan parsial z terhadap x dan terhadap y. Maka kalau untuk mendapatkan yang pertama, yang ini, kita lakukan turunan parsial ya, aturan rantai. Kalau terhadap x berarti kita turunkan do f, kita turunkan terhadap x, lalu di sini pengalinya do x terhadap do x juga, ditambah do f terhadap y, di sini do y terhadap x, ditambah do f terhadap z, ke di sini juga z terhadap x ya, karena kita kan pengennya terhadap x. Nah, di sini kita sederhanakan ya, kita sederhanakan bentuknya. Ini do x nya coret habis ya, do y nya juga hilang gitu. Nah, nanti kita mau nilai do z per do x ya. Ini kan sama dengan 0 di sini ya, sama dengan 0. Karena persamaannya sama dengan 0 juga. Berarti yang tersisa nanti do f per do x tambah do f per do ini juga sama ya, do f per do x, do f per do x juga di sini ya.
Oke. Nah, karena ini ya, X dan Y ini yang perlu diperhatikan di sini. Ini oke, saya ulang ibu lagi ya. Kita hanya tahu bahwa Z adalah fungsi dalam X dan Y. Berarti X dan Y ini Y-nya tidak mengandung fungsi dalam X ya. Jadi di sini perlu diperhatikan, kalau kita ingin menurunkan Y terhadap X sementara Y-nya tidak mengandung fungsi dalam X, berarti turunan ini akan menjadi 0 gitu. Karena Y-nya misalkan ya Y itu ya Y itu sendiri gitu ya. Y diturunkan terhadap X yang ini ya. Sementara Y-nya tidak mengandung fungsi dalam X, berarti turunan dari Y-nya menjadi 0. Jadi di sini diperhatikan ini hasilnya jadi 0. Sementara ini kita bagi ya. Nah, maka yang tersisa ini dikali pun jadi 0. Yang tersisa hanya do F per do X sama yang ini. Sama dengan 0. Oke. Kita perhatikan itu karena Y-nya tidak dalam X, jadi Y diturunkan terhadap X ya jadi 0 gitu. Jadi kita punya do F per do X tadi ditambah yang terakhir tadi terhadap Z ya, dikali do Z terhadap X, ini nilainya 0. Nah, ini kita tinggal sederhanakan, yang ini pindah ke kanan jadi negatif ya, negatif do F per do X. Maka kalau kita ingin do Z per do X saja yang di kiri, maka dibagi dengan pengalinya ini, jadi dibagi dengan do F per do Z. Jadi sebetulnya sama saja bentuknya ya, seperti sebelumnya. Kalau tadi turunan implisitnya dy per dx ya, tadi tidak parsial dy per dx itu kalau z tetap saja yang di atasnya terhadap x dulu, yang bawahnya terhadap z, cuman bedanya di sini turunannya parsial. Coba kita bandingkan lagi yang sebelumnya ya, yang tadi ditandai. Nah ini kalau kita ingin mencari yang ini ya, turunan dy per dx, sementara kita punya fungsi implisit f, maka yang atas adalah ini ada negatif ya, ingat di atasnya diturunkan terhadap x, bawahnya terhadap y. Jadi yang diambil dari sini juga terhadap x di atas, terhadap y di bawah. Nah ini juga mirip, kalau fungsinya 3 variabel, si z-nya dalam x dan y, maka akan muncul bentuk, kalau ingin tahu do z per do x, tetap ada negatif di sini. Si f-nya diturunkan secara parsial terhadap x, di bawahnya terhadap z diturunkan. Jadi mirip ya. Dengan cara yang sama ya, tidak kita uraikan lagi langkahnya. Maka kalau ingin mencari do z terhadap ya z terhadap y ya, kan sebelumnya terhadap x sudah, terhadap y, langkahnya sama, negatif dari si f ini kita turunkan parsial terhadap y dulu, dibagi dengan f diturunkan parsial terhadap z. Nah jadi diingat ya, bentuknya mirip sekali turunan tadi. Nah kita coba kasih satu contoh lagi dan materi ini kan selesai ya. Fungsi implisit 3 variabel. Jadi kita punya fungsi f, x, y, z itu berbentuk misalkan x pangkat 3 dikali e pangkat y plus z dikurangi y kali sin x min y. Wah ini bentuknya ini sekali ya. Nah sekarang pertanyaannya apa? Yang ditanya adalah di sini diketahui diberikan nih z adalah fungsi dalam x dan y secara implisit ya. Tapi yang ditanya berapa do z terhadap, misalkan ini yang ditanya terhadap x saja. Oke. Terhadap x ya. Karena bisa saja terhadap y. Nah, tergantung mana yang ditanya. Oke, kita selesaikan. Sesuai dengan rumusnya tadi, turunkan f parsial terhadap x terlebih dahulu, karena di sini terhadap x ya, terhadap x, dibagi f-nya diturunkan terhadap z. Nah, gitu. Oke. Nah, yang ini kita turunkan secara parsial terhadap x. Kalau terhadap x, ini x. Maka ini sebagai konstantanya, berarti x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat. Min, karena ada min depannya di sini ya, min 3x kuadrat dikali e pangkat y plus z. Ya ini ngikut aja ya karena dianggap sebagai konstanta.
dibagi turunkan F terhadap Z. Di sini mengandung Z ya. Bagaimana menurunkannya? Ini sebagai pengali saja berarti. Jadi X pangkat 3. Oh, ini belum selesai kita ya. Sorry, ini kan fungsinya sampai ke sini. Jadi ini belum selesai. Ini sudah diturunkan terhadap X. Ini minnya kita taruh di luar dulu aja ya. Min. Ini diturunkan terhadap X. Tapi karena ini X-nya ada di sini ini ya. Kita gunakan aturan rantai ya. Turunan dari X min Y ya tetap 1 gitu ya. Tetap 1. Maka yang perlu kita turunkan di sini adalah si sinnya saja. Turunan dari sin adalah cos. Jadi min Y ada Y ya. Min Y cos X kurang Y. Nah, kalau seandainya X nya sini berpangkat kita turunkan lagi, tapi karena X min Y turunnya 1 ya udah sampai di situ aja ya. Dibagi, ingat ini ada kurung 2 buah ya. Minnya masih di depan. Bagi kita turunkan fungsi ini terhadap Z. Nah, turunan dari E pangkat Y plus Z tetap E pangkat Y plus Z, tapi diturunkan yang atasnya. Si Y plus Z itu turunannya 1 terhadap Z ya, jadi 1 kali, jadi tetap aja X pangkat 3 kali E pangkat Y plus Z ya. Paham ya? Jadi kita ingin menentukan terhadap Z, berarti yang mengandung Z kan yang ini, E pangkat Y plus 3, ini dianggap konstanta saja, jadi X pangkat 3 ditulis dulu. Bagaimana menentukan E pangkat Y plus Z? Karena E pangkat itu turunan tetap dirinya sendiri, yaitu tetap E pangkat Y plus Z, tapi dikali dengan turunan dari yang pangkatnya, yaitu Y plus Z terhadap Z, turunannya 1, jadi dikali 1 sebetulnya di sini ya. Oke, tidak kita tulis juga nggak apa-apa. Nah, turunkan ini terhadap Z, karena tidak mengandung variabel Z ya, jadi 0 ya, jadi cukup ini saja pembagi bawahnya. Oh, sorry, ini bukan X min Y di sini ya, X min Z, sorry. Kita ganti lagi soalnya, ini bukan X min Y, tapi X min Z, jadi masih ada Z-nya. Nah, di sini juga kita perbaiki terhadap Z. Maka masih bisa diturunkan karena terhadap Z ya. Oke, cara menurunkan yang seperti yang kita turunkan yang sin ini, turunan sin adalah cos. Sementara X min Z turunannya terhadap Z adalah min 1 ya, min Z ini jadi min 1. Jadi min 1 ketemu min yang di depan jadi plus. Jadi Y, sinnya jadi cos X min Z. Oke. Seperti itu kira-kira ya. Jadi minnya masih ada di depan. Jadi kalau misalkan kita kali ke dalam, boleh juga min 3x kuadrat E pangkat Y plus Z. Nah, ini min ketemu min jadi plus Y cos X min Z. Ini yang atasnya. Terus bawahnya yang ini ya. Ya, di panjang banget nih. X pangkat 3 E pangkat Y plus Z ditambah Y kali cos X min Z ya. Jadi seperti itu kalau misalnya negatifnya kita kalikan ke dalam gitu. Baik, seperti itu ya. Jadi sudah bisa dicoba latihan-latihan 12.6-nya menggunakan aturan rantai bagaimana mendapatkan nilai-nilainya.